Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi. Ya, kita belajar TJKN lagi hari ini. Oke, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan berdoa. Dulunya siap. Baca doa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kalian sudah berdoa hari ini. Oke, jadi siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Masuk semua? Semua. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Oke, jadi hari ini kita itu akan belajar tentang fiber optik. Ya, sudah pernah dengar fiber optik? Sudah? Cuma sebelum kita masuk ke materi, saya mau sedikit memberi nasihat kepada kalian. Ya, di mana yang kalian harus dengerin nasihatnya adalah orang tua kalian. Ya, jadi ketika kalian diberi nasihat oleh orang tua kalian, kalian harus dengarkan. Ya, entah orang tua kalian ataupun guru kalian di sekolah, yaitu sebagai pengganti orang tua kalian di rumah. Ya, lalu untuk di sekolah juga tolong kalian harus lebih rapih lagi. Ya, mulai dari berpakaian. Lalu tolong kalau cowok nih rambutnya nih, ya tolong minggu depan atau besok kalian potong rambutnya. Ya, oke. Jangan lupa. Lalu jangan pakai aksesoris nih yang cowok nih. Tolong nanti kalau pakai aksesoris tolong dilepas. Ya nanti emang mau kayak cewek. Enggak kan? Iya, oke. Nah yang cewek juga kalau pakai gelang juga jangan berlebihan. Nggak, jangan pakai gelang emas 1 kilo kan nanti berat ya. Berat, iya betul berat. Jadi tolong kalian lebih rajin belajar karena kalian sebentar lagi mau kelas 12 nih ya. Mau PKL. Betul ya? Mau PKL nanti kalian sudah harus tahu nih, oh saya mau PKL di mana nih. Ya terus nanti setelah kelas 12 juga harus tahu kalian mau kemana. Ya mau kuliah kah, atau mau kerja. Nah kalau mau kuliah di mana, mau kerja di mana. Ya, oke. Ada mau tanyakan? Tidak? Oke. Kalau begitu kita coba masuk materinya. Kita coba masuk materi nih.
Di sini fiber optik. Kelihatan nggak? Kelihatan? Suara saya jelas nggak sampai di belakang? Jelas? Oke, jelas ya. Oke. Jadi gini, jadi sebelum kita masuk materi ini, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, di rumah kalian pernah pakai ini enggak, ISP, Internet Service Provider atau IndiHome atau Bisnet segala macam, pernah nggak? Pernah. Nah, kalian lihat nggak di rumah kalian tuh pakai kabel apa? Ah ya, fiber optik. Nah gitu, fiber optik warnanya warna apa kabelnya biasanya? Kuning dan hitam. Nah nanti ada tuh kenapa sih kuning dan hitamnya? Kenapa alasannya? Oke? Ya. Oke, jadi gini. Jadi di sini adalah kita fiber optik. Nah, mata pelajaran teknologi jaringan kabel dan nirkabel. Ya. Kita next. Nah, jadi di sini tujuan pembelajaran kita tuh hari ini adalah melalui kegiatan mengamati video nanti peserta didik mampu menjelaskan penggunaan alat kerja mikrotik. Alat kerja fiber optik, mohon maaf, salah ketik ternyata. Ya, jadi nanti kalian tuh diharapkan kalian tuh tahu nih alat-alat kerja dari fiber optik. Mulai dari kalian masang konektornya sampai splicingnya. Ya kalian yang penting tahu dulu ya. Yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi nanti per kelompok peserta didik mampu menyimpulkan fungsi dan alat kerja fiber optik dengan benar. Yang ketiga adalah melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menunjukkan jenis alat kerja fiber optik dengan benar. Dan yang keempat adalah melalui diskusi kelompok peserta didik mampu mendemonstrasikan penggunaan alat kerja fiber optik dengan tepat. Itu nanti ya. Jadi hari ini kalian tahu dulu nih di mana alat-alatnya apa aja sih yang dipakai untuk penggunaan fiber optik. Oke? Ya. Oke, ini jam pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya minggu lalu kita belajar apa sih sebenarnya? Akses poin, Pak. Akses poin. Oh, sebelumnya akses poin ya. Sampai mana akses poinnya? Yang kalian ingat? Sampai bisa konfigurasi. Oh, alhamdulillah ya. Berarti udah bisa semua ya? Bisa ya. Oke, nanti kalau misalnya masih belum bisa, kita akan ulang lagi nanti ya. Tapi untuk materi kali ini kita fiber optik terlebih dahulu. Oke, kita next. Ini tujuan pembelajarannya nanti ya. Jadi hari ini untuk pembelajaran hari ini kita tuh ada 7 alur pembelajaran hari ini. Yaitu apersepsi tadi sudah ya, kita memberikan, saya menanyakan kalian minggu lalu belajar apa. Lalu materi tentang fiber optik nanti diskusi kelompok setelah materi saya kasih. Lalu nanti ketika kalian diskusi, kalian mengerjakan ada lembar LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Dan lalu ada kalian akan presentasi. Satu kelompok akan maju. Nanti presentasi 1 orang aja. Ya. Lalu selanjutnya adalah penilaian individu. Jadi kalian nanti akan dikasih penilaian individu oleh saya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nanti saya akan memberikan kesimpulan. Ya. Oke. Kita next. Kita sudah mulai masuk materinya. Nah, ini dia. Pertanyaan lagi. Berarti tadi udah ya. Yang dipasang di internet apa di rumah? Kabel atau wireless? Kabel ya. Tapi setelah dari modemnya itu apa? Wireless ya, wireless. Lalu pakai kabel apa yang digunakan? Fiber optik, betul. Nah, warna kabel tersebut tadi ada 2 ya. Apa aja tadi? Kuning dan hitam. Mungkin ada yang tanya, Pak kabel kuning apa Pak? Nanti bakal ada. Kabel kuning itu apa? Oke, jadi di sini cara kerja serat optik itu adalah jadi dari listrik dia sampai nanti si internet ini melalui cahaya dan merambatnya sampai nanti ada paket data yang tersimpan di situ. Jadi di konverter antara elektronik atau elektrik ke optik atau serat kaca.
Ya, jadi seperti ini cara kerja fiber optiknya. Pak, kalau misalkan dia patah gimana Pak? Ya kalau patah berarti sudah tidak bisa dipakai fiber optik ya. Kan dia rentan patah. Kenapa rentan patah? Nanti kita jelasin lagi. Dan dia fiber optik itu kecil banget. Ya sehingga kalau misalkan kalian masuk ke sini, ke kulit, itu bisa masuk dan susah untuk dikeluarkan. Nah jadi harus hati-hati nih penggunaan fiber optik ini atau serat kaca ini. Ya, Pak cepet gak Pak? Pasti cepet banget. Oke, nanti kita bahas lagi nih. Nah, kenapa bisa cepet? Karena di sini kalau kalian lihat nih, di sini ini tuh banyak banget. Ya, jadi dalam satu warna-warni ini tuh ada lagi. Nanti dalam satu kabel yang sebesar ini itu ada lagi juga. Jadi satu kabel ini tuh maksimal tuh 144 serat kaca di dalamnya. Apa sih Pak fiber optik itu Pak? Nah fiber optik itu nih seperti ini nih. Jadi di mana fiber optik itu si serat kacanya itu dilapisi oleh pelindung-pelindungnya. Ya, di sini ada core, pastinya core-nya itu serat optiknya. Yang dinamakan core itu adalah serat optiknya atau kacanya ya, serat kacanya. Nah, lalu untuk melindungi serat kaca itu ada namanya cladding. Nah, cladding ini yang biasanya warna-warni. Nanti ada urutan warnanya ya. Jadi ingat dulu aja. Cladding ini adalah pelindung dari core yang warna-warni. Setelah cladding apa lagi? Coating biasanya nih, coating. Coating ini untuk melindungi lagi si core dan claddingnya ini. Dan ada lagi yang besar adalah outer jaketnya yang melindungi semuanya. Jadi bener-bener terlindungi. Jadi biar nggak langsung cepet patah si core-nya, ya. Nah, ketika kalian main fiber optik itu pasti tidak terlepas dari namanya redaman. Apa sih redaman? Itu hilangnya kekuatan sinyal. Kalau kalian pakai kabel UTP nggak ada kayak gini kan ya? Tinggal pasang aja ya. Nah, kalau namanya pakai cahaya itu pasti ada namanya hilangnya kekuatan sinyal. Biasanya diukur itu pakai desibel. Kenapa sih Pak seperti itu Pak? Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan redaman pada fiber optik itu bisa berkurang. Apa antaranya? Biasanya ini panjang kabel. Semakin panjang kabelnya, itu pasti redamannya akan semakin berkurang. Sehingga apa? Sehingga konektivitas datanya itu bisa berkurang, bisa menjadi lemot kalau redamannya berkurang, ya. Atau apa? Atau lengkungan juga berpengaruh. Kenapa sih Pak fiber optik itu tidak boleh langsung itu Pak, langsung ditekuk gitu Pak kayak kabel apa UTP? Karena fiber optik itu gampang patahnya. Makanya kalau kalian lihat di tiang-tiang itu pasti kalau untuk sambungan itu pasti di angka 8. Pernah ingat gak? Ya, pasti tuh angka 8 dia. Nggak mungkin langsung patah gitu, nggak mungkin. Karena bisa menjadi patah dia. Meskipun di fiber optik itu ada yang namanya kawatnya, kawat pelapisnya pelindungnya, tapi tetap aja bakal bisa cepat patah. Nah, di sini nih ada kekurangan dan kelebihan. Ya, kekurangan dan kelebihan itu juga ada pada kabel fiber optik. Yaitu apa? Kabel fiber optik ini beroperasi kecepatan tinggi, kelebihannya. Ya, bandwidthnya juga ya jangan ditanya, itu bisa mengcover sampai 1 GB per second. Ya, bisa cepat. Lalu apa lagi? Nah, di sini kelebihannya adalah kemampuan kabel fiber optik itu tahan lama dia. Mau dihujan-hujanin juga tahan lama. Ya nggak masalah. Oke, dan yang terakhir kelebihannya adalah dan kabel jaringan fiber optik ini kecil dan tipis sehingga dia mudah dibawa kemana-mana. Kekurangannya apa Pak? Kekurangannya ini pastinya masih mahal nih kabel fiber optik. Ya, kabel fiber optik pasti masih mahal nih. Kenapa? Karena memang hanya ISP-ISP aja yang bisa beli karena saking mahalnya. Pak, kita bisa nggak Pak? Bisa aja. Kalau kalian punya uang yang berlebih buat masang di rumah, ya. Cuma pertanyaannya adalah, buat apa pasang di rumah pakai fiber optik?
Padahal kan bisa pakai UTP. Ya gitu ya. Lalu kurang apa lagi? Instalasi kabel fiber optik alatnya mahal. Kenapa mahal? Karena untuk nyambungin kabel fiber optik aja itu butuh namanya splicing. Kalian tahu harga splicing berapa? Seharga 12 juta. 10 sampai 12 juta untuk menyambungin kabel fiber optik aja. Mungkin nanti kalian bisa ngeliat nih teknisi-teknisi ISP yang masang kabel fiber optik. Nah itu alatnya itu 12 juta harganya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kalau rusak atau putus tengah jalan tuh kabel, itu instalasinya bakal rumit. Kenapa? Kita harus narik kabel lagi. Narik kabel lagi. Biar apa? Karena kita susah mengetahuinya ini putusnya di mana. Ya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah tidak bisa berbelok secara tajam atau menyudut, makanya harus berbuat lingkaran. Makanya kalau misalkan setelah ini dia pasti bakal lebih panjang kan, karena dia butuh belokan. Setiap sambungan butuh belokan, makanya sehingga itu bisa semakin panjang. Dan kenapa juga saya tanya, kenapa di tiang-tiang itu ada kabel EVO yang melingkar banyak banget di tiang tuh? Tahu nggak sebabnya kenapa? Karena untuk memberikan spare ketika tuh kabel putus. Biasanya kalau saya pernah ngobrol sama teknisinya, itu biasanya ketika ada yang putus di tengah-tengah, dia lebih 100 meter. Contoh dari titik A ke titik B itu cuma 50 meter. Itu pasti dilebihin 100 meter. Kenapa? Kalau misalkan tiba-tiba di tengah-tengah ini putus, dia bisa spacing di bawah. Masa spacing di atas? Ini nyambung kabel nih, spacing nih di atas. Kira-kira ngeri nggak sih? Susah kan? Lebih susah. Maka dari itu teknisnya biasanya itu melebihkan kabel 100 meter. Biar apa? Biar bisa ditarik ke bawah. Jadi teknisnya spacing di bawah. Gitu ya. Oke? Jadi ini kelebihan kekurangannya. Kita next. Nah, di sini ada jenis-jenis fiber optik. Ada yang single mode dan ada yang multi mode. Biasanya kalau single mode ini dia itu pasti lurus. Nah, kalau multi mode ini dia nanti kabelnya fibernya itu si optiknya itu saat kacanya itu dia melengkung-melengkung gitu. Dan dia biasanya itu dia lebih besar. Core-nya itu. Core lebih besar. Ya kalau yang single dia lebih kecil. Kalau yang biasa kita pakai, yang waktu itu kita lihat di jalan-jalan itu biasanya pakai single mode. Kenapa? Karena dia lebih kecil dan lebih murah masih. Ya. Oke, ini jenis-jenisnya. Nah, ini dia. Ini adalah urutan warnanya. Ada tube, ada core. Cuma sebelum masuk sini, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Dari penjelasan saya tadi. Ada yang mau tanyakan nggak? Paham? Cukup, oke. Kalau cukup, saya lanjut berarti kalau gitu. Di dalam kabel fiber optik itu ada yang warna-warnanya seperti ini. Sama seperti hanya kabel UTP. Yang masih ingat nggak pelajaran kelas 10 kabel UTP? Masih ya? Ada putih oranye ya. Terus putih hijau, biru, putih biru, hijau ya. Sampai putih coklat. Sama juga dengan fiber optik. Di sini itu ada yang namanya warna-warnanya. Nah, di fiber optik juga itu ada yang namanya 1 core, 2 core, sampai 144 core. Maksudnya apa, Pak? Maksud adalah di dalam satu kabel itu hanya ada yang satu optiknya atau 1 core-nya aja, 1 slat kacanya aja. Atau dalam satu kabel ada yang 144. Di mana 144 itu seperti ini. Gimana Pak maksudnya Pak? Jadi gini, saya balik dulu ke sini. Nah, jadi ini tuh satu tube dibilangnya. Misalkan yang pertama urutannya apa? Biru ya. Jadi biru itu satu tube biru. Di dalam satu tube biru itu ada core-nya banyak. Core ada 12 lagi.
Ya, jadi gini, saya coba tulis dulu. Jadi, ini satu tub itu biasanya ada 12 core. Apakah harus 12 core? Enggak juga, tergantung kabelnya. Ada yang satu core, ada yang 4 core, ada yang 8 core, dan ada yang 12 core. Ini macam-macam. Sorry, 2 core ya, kelipatan 2. Nih, 2 core. Nah, ini. 2 core kita punya 2 core, 1 core juga punya. Jadi dalam satu tub itu ada 2. Yaitu apa? Warna pertama biru ya. Pokoknya kalau misalkan ada 2 core dalam satu tub, pasti urutan pertamanya apa nih core-nya? Biru, habis itu orange. Kalau misalkan cuma ada satu core dalam satu tub, pasti diawali warna biru. Nggak mungkin tidak. Ya. Nah, sama seperti ini nih, ada nggak? Nah, dia. Nah, ini biru, orange. Nah, dalam biru ini ada lagi juga core-nya. Pasti diawali dengan biru dulu. Sehingga untuk menentukan core-nya, jadi Pak, terus gimana Pak kalau misalkan kita ini Pak? Kita ada 12 nih Pak, ada 12 tub nih Pak. Ya, terus tiba-tiba ada kerusakan. Di mana nih warnanya? Misalkan di urutan kabel yang warna berapa nih? Makanya kenapa di teknisi ISP itu di atas, kalau kalian lihat itu banyak kabel warna-warni. Di tiang-tiang biasanya. Kayak teknisi IndiHome, Bisnet, itu dia pasti nyusunnya tuh warna-warni dari biru dulu, terus misalkan apalagi orange, dan itu banyak. Nah, itu cara tanya gimana? Ya, dia nyatet sehingga dia bisa tahu nih, oh rumah pelanggan ini nih kabel nomor berapa ya? 102. Oh, 102 berarti tinggal dia nyari doang. 102 apa nih? Oh, berarti tubnya warna warna kuning. Core warna apa? Putih. Sehingga si teknisi itu tidak perlu capek-capek ngecek satu-satu. Tinggal rumah A atau rumah Z, oh dia pakai urutan berapa nih itunya core-nya. Oh, ketahuan nih pakai 102. Jadi tinggal cari nih. 102 kan tadi berapa? Tub warna kuning. Cari aja tub warna kuning, terus core warna putih, tinggal cari di situ. Makanya biasanya teknisi itu ada catatan angkanya. Biasanya seperti itu, ada catatan angkanya. Dan di sini juga ada perhitungannya nih. Ada perhitungannya nih dia. Oke, jadi di sini urutan core 59 apa? Warna tub dan warna core-nya apa? 59, kita lihat 59. Bener nggak sih? Isinya apa sini tadi? Warna abu-abu, berarti lihat ya. Core 59, mana 59? Ini dia, abu-abu ya. Tubnya abu-abu dan core pink. Ya. Rose atau pink ya, sama ya. Oke, ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? Tidak? Oke, nanti kalian bisa pelajari ya, ini ya. Nah, dia, sekarang kita masuk alat-alat fiber optik. Di mana alat-alat ini yang sering kalian gunakan untuk, namanya kalau di UTP itu crimping ya. Ini kalau di sini namanya instalasi kabel fiber optik. Nah, ini dia alat-alat yang digunakan. Pertama, splicer, ini yang tadi saya bilang mahal ini. Dia gunanya buat nyambung. Jadi buat manasin. Jadi antara core sama core dia ketemu. Jadi claddingnya dibuka, yang warna-warna itu dibuka claddingnya, tinggal sisa core baru disambung. Ya, kalau disambung ini kan berarti serat kaca ya. Diffusion splicer ini kaca tersebut dilelehkan. Setelah itu dia nyambung. Tapi ada yang namanya protection sleeve. Nah, itu biasanya itu kayak buat hubunginya biar nggak cepet putus si sambungan core-nya ini. Ya. Jadi gitu. Jadi ini hanya untuk ngebakar itu doang serat kacanya.
Pak pakai api bisa nggak Pak? Pakai korek? Ya mungkin bisa. Cuma saya belum coba sih. Mungkin kalau nggak ada splasher kayak gini mahal, mungkin bisa pakai korek. Cuma saya nggak tahu ya. Cuma saya nggak tahu bisa atau enggak. Belum pernah nyoba. Nah ini stripper. Stripper sekarang. Stripper itu gunanya buat ngupas. Buat ngupas di cladding ini. Buat ngupas di cladding. Biar apa? Biar core itu kelihatan. Ya kalau misalkan di kabel UTP kan ada yang nama itu ya. Yang kita puter gitu ya. Nah ini namanya ini stripper juga sama sih ya. Stripper juga. Tapi kalau ini dia nggak diputer. Tapi diseset gitu ya. Diseset gitu. Kalau kata ibu-ibu tuh disiangin lah. Diseset-seset gitu. Ya. Halo ini ada cleaver. Alat ini cleaver. Cleaver ini fungsinya buat motong core. Setelah dikupas claddingnya, kita potong core-nya sesuai dengan yang diinginkan. Betul. Jadi, Pak bisa nggak Pak pakai gunting Pak? Bisa aja. Tapi tidak rata, tidak rapi, betul. Emang kalau ngeliat kita lihat dengan kasat mata itu nggak kelihatan. Tapi ketika kita sambungin pakai splasher ini, itu kelihatan pasti jelas banget nggak rapi. Makanya fungsi cleaver ini dia buat motong rapi. Jadi gini caranya. Si kabel fiber optiknya masukin sini. Ini nanti ini kan ada bulatan nih. Ini tajam banget nih. Tadi tutup. Ketika kabelnya kejepit, dia motong. Dipotong jadi rapi dia. Gitu ya. Itu fungsi cleaver. Nah, lalu setelah dipotong core-nya, nah pasti kita masukin ke namanya phase connector. Ya, nanti kita phase connector ada di terakhir. Jadi setelah dipasang di konektor, kita bakal bisa cek. Kita cek pakai optical power meter atau OPM, dan ini biasa ini disebutnya ini sih center. Kata-kata sederhananya center. Ya, center ya. Jadi center ini ketika kalian masukin ke ujung konektor satu, yang ini ujungnya satu lagi dimasukin ke sini. Nanti akan kelihatan desibelnya. Nah, biasanya kalau yang bagus itu minus 10 sampai minus 25. Itu sudah bagus. Pak, kalau yang lewat gimana Pak? Ya lewat ya kalau selama masih bisa konek mah ya udah. Paling nanti kecepatan transfer datanya yang berkurang. Ya, itu aja. Tapi konek mau konek tetap. Ya. Ini kedua alat untuk ngetes nih. Terus ada ini dia. Evo juga ada adapter juga. Ya, Evo juga ada adapter juga. Nggak cuma di kabel UTP. Nah, ini dia. Ada lagi. Ini splitter. Splitter ini fungsinya buat ngebagi si fiber optik itu. Contoh, kalian mau punya satu kabel fiber optik nih di rumah, terus mau sharing ke tetangga, berarti pakai ini splitter ini. Jadi ada yang 1:2, ada yang 1:4, itu banyak macam-macam. Gitu jadinya. Ya, jadi ini kalau di UTP lah, switch lah ibaratnya, switch sederhana lah, ya. Nah, ini ada namanya patch cord dan pigtail. Jadi namakan pigtail ini adalah pemotongan dari patch cord. Nah, ini patch cord ini yang biasanya ada di rumah kalian nih, yang nyambung ke modem rumah kalian ISP-nya, sehingga bisa internet. Nah, ini pakai patch cord. Patch cord tapi dipotong. Kenapa dipotong? Biar mudah, biar cepat ngerjainnya. Ya, jadi patch cord dipotong, jadi namanya pigtail. Dia cuma sebelah sisi doang konektornya. Sebelah sisi ini buat apa? Buat disambungkan ke kabel drop core yang warna hitam. Pak, kenapa nggak pasang konektor Pak? Pasang konektor tuh lebih lama ketimbang splicing. Kenapa? Dia tuh tinggal ngupas, tinggal sambung, selesai. Ya, jadi gitu ya. Ini pigtail dan patch cord. Next, nah joint closure nih. Joint closure nih biasanya yang ada di antara tiang ke tiang, di tengah-tengah biasanya. Ini sambungan di tengah. Pernah ngeliat gak di jalan? Pernah? Oke.
Ini namanya join closure nih. Nah ini ODC. ODC ini biasanya itu ada di bawah dekat tiang, sebelah tiang. Pernah ingat gak di rumah kalian tuh? Biasanya itu di ODC ini diletakkan di satu desa atau satu kelurahan. Kalau warganya dikit di satu kecamatan. Itu pasti di bawah dan sebelah tiang biasanya. Nah kalau ini ODC, ODP, ini yang nempel di tiang. Yang nempel di tiang, pernah ingat? Dan biasanya ini kebuka. Kenapa kebuka? Biar dia tidak panas. Pak, kalau hujan gimana Pak? Ya kan namanya kabel fiber optik kan tahan ya, tahan. Jadi dia pasti kebuka. Gitu. Ini yang di tiang-tiang nih. Pasti pernah lihat deh kalian deh. Cuma mungkin nggak ngeh. Oke, ini OTDR ini biasanya ini udah alat semakin canggih nih. Bisa ngukur jaraknya juga, bisa ngukur apapun nih di fiber optik. Ini biasanya jarang juga digunakan. Karena emang alatnya mahal banget. Cuma yang profesional aja yang pakai ini. Terus nah ini jenis-jenis konektornya. Nggak cuma kayak kabel TP ya. Kabel TP cuma ada apa konektornya? EJ45 doang ya, udah itu doang. Nah kalau ini banyak sambungannya. Pak, Bapak hafal Pak? Kalau saya hafalin mah hafal. Cuman yang sering kita pakai adalah konektor yang SC. Ada SC nggak sini? Ini dia. Ini dia, SC. SC dan ini LC. LC itu biasanya lebih kecil dia. LC. Itu apa tuh LC tuh? Ayo. Ya, ini LC kabel, LC konektor ya, bukan LC yang lain ya. Oke, ini LC pokoknya dia konektor lebih kecil ketimbang SC. Oke. Pak, terus ini apa Pak warna-warni Pak? Yang warna-warni biasanya ini dia. APC dan UPC di situ ada. Di sini makanya ada UPC, ada nggak UPC? Nah, APC dan UPC ya. Nggak ada UPC. Biasanya di sini SCUPC biasanya. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah ini dia. Kalau yang UPC, dia biasanya konektor warna biru dan dia lurus biasa depannya. Kalau yang APC, dia hijau dan dia itu agak miring. Miringnya gimana Pak? Oke, kita lihat. Miringnya kelihatan kayak gini? Enggak. Kalau dikit ya. Jadi gini, ini dia. Ini yang UPC dia lurus nih. Nah, yang APC emang nggak kelihatan banget. Emang kalau kelihatan kasat mata tuh emang kurang jelas. Cuma kalau pakai kaca pembesar mungkin jelas nih. Pasti jelas nih karena dia ada miring gini. Itu perbedaannya. Ya. Oke. Terus di sini ada yang namanya jenis patch cord. Nah, tadi kalau kalian sering lihat itu warna patch cord itu adalah kuning ya. Berarti itu serat optika single mode. Yang masih murah lah. Cuma kalau ada patch cord yang warna orange, itu sudah multi mode. Jadi dia udah semakin mahal. Ya makanya biasanya tuh pakai yang kuning karena dia lebih murah. Gitu jadinya. Pak, yang ini gimana Pak? Ini juga, ini saya juga belum pernah lihat juga ini. Ada nggak patch cord yang warna ini? Karena ini pasti nih optimalizer 10 giga. Pasti lebih besar. Ya. Jadi ini nih lebih besar ini. Oke, kita next. Sebelum kita next ada mau tanyakan dulu nggak? Sampai sini. Ada mau tanyakan? Ayo. Ada mau tanyakan sebelum kita diskusi lebih lanjut? Cukup? Cukup? Ayo, ada mau tanya nggak? Malu-malu nih? Tidak? Tidak. Oke, kalau tidak, berarti kita diskusi kelompok. Diskusi kelompok, wah. Ternyata tidak ada video satunya. Nah, kita nonton video aja ya. Jadi setelah ini saya ingin kalian berdiskusi kelompok. Tapi kalian harus lihat video ini. Ada 2 video.
ya, yang kalian harus kerjakan nanti di LKPD. Ya, nanti saya setel videonya, kalian tolong dengarkan ya. Jadi video pertama itu tentang apa, terus video kedua tentang apa. Oke, kita nonton dulu ya. Kita nonton dulu sebentar. Ini karena slide terakhir, thank you. Sebentar kita tonton dulu. Dia. Kedengeran enggak? Enggak ya? Nah ini. Jadi ini spacer namanya nih, sebanyak ini 12 juta. Nah ini deh, alat ini doang nih. Ya ini alatnya cuma buat manasin doang padahal. Tapi semahal itu. Nah kita next aja ya. Kita cepetin dulu. Nah ini dia masih menyiapkan. Nah, itu ada alkohol juga tuh, perlu juga tuh. Nah tuh. Nah. Oke, ini alat ini aja nih yang digunakan. Ini video pertama. Nah ini yang tadi saya bilang, ini kabel drop core nih. Nah itu ngupas kabel drop core-nya. Jadi kabel drop core masukin pengupas kabel ini ya, kira-kira 45 cm sudah cukup. Di posisinya begini. Ya gitu caranya tuh. Nah, jadi kelihatan. Kemudian saya kupas. Nah itu strippernya bagusan ya. Ini cukup. Kemudian ini alkohol buat isi nanti. Ingat, alkoholnya buat bersihin, bukan buat yang lain. Ya. Bersihnya juga dia harus pelan-pelan, dia langsung asal gitu. Disiapkan lagi. Ya bisa patah, betul bisa patah. Karena kalau pakai konektor itu lebih lama dia masangnya. Ini ya. Nah itu apa namanya tadi? Ini. Apa? Cleaver ya, itu cleaver ya. Di holdernya. Nah buat potong. Oke. Ini kan Gacor ya, harganya mahal ya. Jadi masangnya gini nih. Ya, ini dibuka nih. Ini dibuka, lalu dimasukin. Tuh. jadi usahakan. Nah, itu dia tuh. Nanti dari V-groove ini ya, supaya nanti ketika proses normal. Kalau kemarin saya membuka itu ketika tidak pas itu tidak mau dia mau flash. Ini tutup dulu. Kemudian nanti kalau Kenapa ditutup? Biar dia tidak lepas. buka ya kan. Karena takutnya dia ketarik terus sama orangnya, takutnya ketarik. Maksudnya dari kabel drop core itu dikasih slip Nah ini ya, yang tadi saya bilang. 5 sampai 6. Protection sleeve-nya. Kalau yang kecil itu 1,2 itu buat orangnya. Nah, Jadi nanti fibernya tidak bisa masuk.
SD ini Oke, ini sama aja ngupas lagi tadi. Ngupas satu bagian lagi. Kita cepetin ya sampai dia masang. Nah, dia diputusin dulu. Nah, yang ini itu tadi ada kabel slingnya atau kawatnya. Nah, sampai dia masuk deh. Ini sama yang tadi. Pakai cleaver juga. coba buat motor biar kasih di mesin. Oke, gini ya. Ini udah dibersihkan. Oke, nah ini dia. Ini dia mau masukin ke situ tuh. Jadi protection silvernya tuh belum di sini. Ini hanya nyambungin dulu. Jadi ini harus tengah-tengah banget nih, nggak boleh kelebihan. Nah, ditutup lagi. Gampang kok ini. Nanti dia akan kelihatan di sini, di layar sini. Nggak kelihatan layarnya. Nah, hasilnya 0,01. Oke, berarti bagus dia. 0,01. Baik, sudah. Makanya kawan-kawannya kan. Mau foto pelan-pelan. Kita yang dibuka dulu. Nah, ini buat manasinya yang tadi saya bilang. Ini slave-nya diusahakan dekat. Jadi nanti ketika buka. Oke, ini kita buka. Pelan-pelan. Nah, itu. Itu rentan banget itu. Hati-hati sekali. Ya. Dimasukin sleeve-nya. Oke, sleeve-nya kita masukin. Ya, lamaan lah. Nah, nanti masukin situ tuh sleeve-nya. Nah, Ya. Tunggu 20 sampai 30 detik. Nanti selesai. Yang tinggal tiriskan. Tiriskan. Dan masuknya ada tiriskan. Lalu kita diamkan. Ya. Dingin. jangan langsung cabut nanti. Itu panas banget. Masih sudah selesai. Ketika kalian cabut, kalian pegang sleeve-nya, itu panas banget. Ya. Jadi, Nah, ini itu dia. Ini masih ya kayak plastik dipanasin gimana sih? Ya, ini masih agak lembek dan ini panas. Oke, ini video pertama. Tadi video pertama apa? Spacing apa dia? Kabel mana ke kabel mana? Drop core ya. Drop core ke drop core. Nah, sekarang kita lihat video kedua nih. Assalamualaikum warahmatullahi Nanti kita akan lebih cepetin lagi ya. berbagi pengalaman menyambung kabel FO ya dengan splitter. Oke, kita cepetin masih intro. Pertama kita potong dulu kabel cukupnya saja. Ini drop core masih sama yang tadi caranya. Potong 3,5 mili. Nah, ini pakai stripper yang buat ready outernya. Nah, pakai stripper. Masih sama yang tadi ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Ini drop core lagi. Nah, ukuran ini Sama ya. 15 kilo terpotong. Kita bisa ya. Saya itu jangan lupa ini namanya apa ya? Teman-teman saya lupa namanya. Kalau masukkan dulu ke beberapa yang masukkan ke Oke, ini kita cepetin dulu. dan ini ya apa namanya teskop. Nah, ini dia. Nah, ini sekarang patch core-nya. Kita biasa kayak tadi kita jangan lupa dulu. Itu dulu ya.
Nah, kalau ini ngupasnya beda dia. Tuh, ada serabut-serabutnya lagi. Ya gitu ya. Ini Peskor. Kita potong, kita kupas lagi teman-teman sampai ke WFO-nya. Jadi ini pelindung Korea lagi nih yang tadi putih nih. Gitu. Jadi kalau Peskor itu claddingnya itu bukan warna-warni, tapi putih claddingnya. Pelapis si core itu warna putih, ya. Peskor terkecuali nih. Posisinya sama teman-teman kita. Oke, sama aja sebenarnya ya. Yang kuningnya ya, yang kuningnya berdiri 15 mili. Cuma kalau Peskor enaknya depannya tidak usah dipasang lagi konektornya, udah terpasang. Kalau yang drop core tadi harus dipasang lagi ujung drop core-nya. Jadi kalau 15 mili ini udah pasti teman-teman. Jadi kita Ya sama kita sebutin lagi ya. teman-teman nih. Nah, kita lihat di sini nih setelahnya nih. Lihat dulu sini dulu posisinya. Aku kita langsung saja. Oke, ini dia nih lebih kelihatan nih. Kalau dia nyambung, ulang. Ini nih. Kalau dia nyambung, nah. Di sini tuh, jadi kabelnya ada sama teman-teman. Jadi kalian bisa Sudah ya. Sudah kelihatan tersambung. Jadi kalian bisa langsung ambil. Oke, sudah. Sama aja kok. Protection sleeve-nya juga masukin lagi ke situ tadi. Nah, terus taruh di heater lagi. Kita tunggu sampai 30 detik teman-teman. Oke, sudah. Jadi kalau bisa saran saya ini di apa namanya plastik yang ini terus bisa dulu biar tujuannya agar air nanti bisa dilapang itu berhujan. Ya, tidak masuk ya. Nah, kalau bisa dulu biar nah kita tunggu sampai Oke. Sudah seperti itu kira-kira dari video kedua ini. Oke. Ada mau tanyakan nggak dari kedua video tersebut? Gimana? Kelihatan perbedaannya nggak? Kelihatan perbedaannya? Kelihatan. Ada yang mau tanyakan nggak? Tidak? Ada yang mau tanyakan nggak? Ya. Kalau sama yang itu tadi yang sambungan itu kualitas jaringannya masih sama juga kalau sambungan gitu. Sambungan itu sama, masih sama. Masih sama karena dia kan cahaya ya. Kecuali kabel UTP kalian sambung tuh yang warna-warnanya. Itu tidak bisa. Ya, tapi kalau kabel fiber optik ini selalu pasti sama. Asal desibelnya di konektor di ujungnya itu sesuai. Makanya yang tadi tuh yang susah tuh masang konektor SC-nya. Makanya kenapa lebih disarankan pakai yang Peskor. Ntar kalian bisa itu sendiri deh. Ya, kayak gitu Iqbal. Oke, terjawab? Ya Pak. Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak? Oke. Sekarang silakan kalian buat kelompok. Sudah buat kelompok? Sudah? Oke, boleh. Sesuai kelompoknya duduknya, hadap-hadapan boleh, silakan. Nggak apa-apa, bangkunya putar aja. Atau mah kalian duduk aja sambil kena ininya nih. Ayo silakan, duduk. Oke, nanti saya kasih ini ya, lembar kerjanya ya. Kalian diskusikan apa yang kalian amati di depan video. Nih silakan kelompok 1. Nanti saya akan jelaskan KPD-nya. Kelompok 2. Nanti kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, dan ini kelompok
4. Oke. Saya akan jelaskan ya. Gimana Pak cara ngisinya Pak? Oke, jadi gini. Kalau perhatikan. Jadi di sini kan saya kasih tadi LKPD, saya akan jelaskan dulu gimana cara ngisinya. Kalian tulis nama kelompoknya di sini. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya. Lalu nama anggotanya siapa aja di situ tulis. Ya. Ada Naila sampai ini Aude, ini Dewi sampai Ojan dan seterusnya ya. Oke, tulis sampai 6 orang. Dan kalau kalian tadi kurang jelas, kalian bisa ngeliat lagi videonya. Ya, kalian bisa ngeliat lagi videonya, kalian bisa scan ini atau enggak ketik link yang saya kasih di atas. Ya, Pak, saya tadi belum begitu jelas banget videonya Pak. Silakan buka HP kalian browsing. Gak apa-apa. Oke. Lalu setelah kalian tadi mengamati video, kalian tolong tulis, halo, tolong tulis di belakangnya sini nama alat yang tadi kalian lihat apa aja yang dipakai. Ya, kalian sebutin. Dan di sini fungsinya. Pastinya juga kabel juga sebutin juga dong. Nggak mungkin enggak ya. Dan lalu di sini ada tulisannya. Kalian isi lagi di bawahnya. Ya, ini menurut pendapat kalian yang mana nanti hasil diskusi kalian akan presentasikan dan satu-satu kelompok maju ke depan. Oke, baik. Bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan nggak untuk pengisian ini? Tidak? Oke. Waktunya 20 menit ya, atau 15 menit deh. Ya? Apa? Kelasnya, oh iya, lupa ya kelasnya di situ ya. Kelasnya 11 ya. Kelas 11 TKJ berapa? Masa lupa? 11 TKJ. Ya. Ya kelasnya sendirilah. Masa TKJ 4 ya? Ya lupa, sini saya tulis kelasnya lupa. Tulis aja kelas ya. Kelas 11 TKJ. Oke? Ada lagi mau tanyakan? Ya? Ini yang video satu video duanya itu yang mana? Oh iya benar, maaf. Jadi gini. Jadi ini kelompok 1 dan 2, halo. Kelompok 1 dan 2 ini mengamati video 1. Ya. Kelompok 3 dan 4 mengamati video 2 ya. Itu ya. Oke, silakan kalian kerjakan ya, diskusi. Nah, saya izin minum dulu. Duduk lagi. Ini dulu apa? Mama. Apa? Coba. Apa? NBK saya ngerjain kan Pak, pasang kabel. Ya, NBK. Bakit gua kabel boleh main. Berarti udah bisa ya ajannya. Bisa lah Pak. Berarti bagus dong ngajarin teman-temannya dong. Bisa. Iya. Jadi Pak. Insya Allah. Ayo, kerjakan. Ayo, siapa? Nih. Siapa sih ketuanya? Audrey. Oke, Audrey. Wah, hebat Audrey. Udah viral aksesornya. Ayo, silakan. Bisa nggak di scan itu? Bisa Pak. Bisa. Scan Pak. Siapa nih ketua kelompoknya nih? Manda.
cowoknya nggak aja Pak. Ini kasih sama-sama. Kecil kasih aja. Ibutin doang kan Pak? Ibutin. Dan fungsinya apa? Nggak ada sih. Buat foto, buat minyak. Cari yang lain dulu. Boleh, nggak apa-apa, sesuai dengan videonya aja. Tuh gunting kuku buat apa? Masa buat potong kuku di situ? Nggak ada wifi, kenapa emang kamu? Seret ya Allah. Ini salah satu aja berarti. Iya. Salah udah. Di kelas kita belum ada wifi soalnya. Yang motor. Kabel apa? Clipper begitu. Minus bahasa Inggris. Clipper. Sudah splicer. Ya splicer. Ini lepas. Ya. Ya, Dia ngomong plastik clear. Protect clear. Sudah? Ya Pak. Wah, udah. Udah saya mah Pak. Nggak percuma ada hujan nih kayaknya. Betul tuh. Nih cobaannya guys. Belum. Dikit lagi. Lu pusing? Enggak. Bisa kan, Del? Bisa kan? Bisa kan? Ana juga bisa kan? Jawab. Ya. Jadi nanti kalian presentasi ya, jelasin di video tersebut itu buat apa fungsi alatnya. Kan pasti beda-beda tuh. Kabel pasti dong. Kan ada kalau ada dua-duanya sebutin. Sebutin keduanya. Berapa orang peskor? Iya. Tadi yang buat motong itunya apa tuh? Apa sih kawatnya? Motong kawat pas pakai stripper. Pakai gunting kuku, berarti bisa. Bisa, berarti kuat juga ya. Jadi yang ini tuh hijau itu fungsinya buat motong si claddingnya, coatingnya. Coatingnya. Kalau yang kuning itu buat motong
Iya. weddingnya. Sudah belum? Sudah belum? Kayak sulit ya? Sudah. Mas sudah tuh Pak, panjang jawabannya. Panjang. Panjang dong. Itu nggak bisa tulisannya. Net kan? Yang nulis siapa? Tentu dong. Siapa yang nulis? Udah kelihatan pada Oh ini kelihatan tulisannya. Wih, siap. Berlima, berempat, satu lagi masa nggak dianggap? kita berempat aja namanya. Oh jangan. Karena saya yang rajin Pak. Rajin semua. Sudah kelompok 3 ini. Dikit lagi. Ayo 5 menit lagi ya waktunya ya. Waktu 5 menit lagi ya. Baca kelihatan gak tuh? Oke Pak. Ayo sudah. Udah Pak. Ayo yang udah boleh presentasi duluan nih. Ayo siap presentasi duluan. Ayo kelompok 2 sudah. Ayo silakan presentasi duluan deh sambil nunggu temennya nih. Boleh Pak? Boleh. Iya maju bareng-bareng dong. Ya presentasi satu orang aja nggak apa-apa. Dewi mau Dewi? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Sakit. Oh sakit ya Allah. Dibela-belain ke sini ya. Udah ayo silakan. Maju buat presentasi.
Semua maju dong. Baik, sudah. Oke. Presentasi boleh di sini nih. Sini, Assalamualaikum dulu dong. Situ boleh. Ayo tolong dengarkan ya teman-teman ya. Ayo. Betul, betul dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan video yang tadi diputar oleh Pak Pati. Yang pertama, alat-alatnya ada stripper, fungsinya alat memotong serat apa sih? Serat apa? Kaca. Alat pemotong serat kacanya. Yang kedua ada cleaver, yaitu alat fiber optik. Yang ketiga Apa tuh? auto DR, yaitu alat ukur fiber optik. Yang keempat ada OFI, yaitu alatnya fungsinya alat yang digunakan untuk mengukur nilai daya. Yang kelima motion spacer, fungsinya alat fiber optik. Yang keenam ada light score, alat fiber optik, fungsinya itu alat fiber optik. Yang ketujuh visual clock. Apa? Visual apa? Visual code, fungsinya alat fiber optik. Yang keenam Apa? Madobeng juga. Udah lanjut, coba lanjut, ayo. Tapi kan teman-temannya nangkapin ya, coba lanjut. ada obeng, fungsinya untuk mengencangkan baut. Yang 9, air ada alkohol untuk membersihkan serat-serat yang. Terus jawaban yang di bawah Apa jawaban yang bawah apa tuh? Coba yang lain, ayo. spacing kabel port 1 lebih cepat karena satu model kabel jikalau spiraling kabel drop port 1 dan kabel patch saya lebih lama karena beda model dan cara menggunakannya juga beda. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, ada yang mau nanggapin nggak? Bener nggak? Ada yang kurang nggak? Boleh kelompok 4. Ada obeng nggak di video tadi? Udah ada. Oke, kenapa dimasukkan obengnya? Nggak fokus ya. Ada lagi nggak yang mau kasih tanggapan atau ngasih apa? Halo? Ada yang mau kasih tanggapan nggak? Obengnya buat ini. Buat apa tadi? No, tadi kelompok 4 tanya obeng buat apa emang? Ngitangin alat desainnya Pak. Kalau kendor Ngencangin alat spacernya. desainnya. Emang iya nggak ada. Buat apa? Oke. Ada lagi nggak mau tanyakan? Udah. Cukup. Ya. Oke, boleh tutup, boleh silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk tangan. Oke, sini coba sini Sasha. Terima kasih. Ayo lagi. Kelompok 4 udah belum? Ayo.
saya jadi orang mana Pak? Boleh, silakan. Jangan lama-lama, Zan. Oke, taruh perhatian dulu sebentar. Ayo kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang tadi. Ini dijelaskan oleh Bapak. Ini saya ingin menjelaskan nama alat di video 2. Yang pertama ada cleaver yang untuk memotong core, yang kedua ada splicer untuk menyambungkan dua satu optik, yang ketiga ada striper untuk mengupas lapisan luar jaket kabel fiber optik, yang keempat ada protektor untuk melindungi core, yang kelima ada alkohol untuk membersihkan serat-serat, yang keenam ada tang striper untuk mengupas, yang bawahnya menurut saya lebih cepat kabel drop core dengan kabel drop core yang satu core karena lebih efisien jika dilakukan pada kabel yang sama. Drop core dengan drop core lagi. Kabel drop core dengan kabel drop core yang satu. Drop core. Coba baca lagi coba. Kalian coba pilih itu mana yang lebih cepat. Oh, udah nggak apa-apa, lanjutin. Gate core Pak. Jadi mana nih? Drop dan flash core, Pak. Drop core dan? Oke, kelompok kalian drop core dan flash core lebih cepat kalau kelompok kalian. Oke. Kenapa alasannya? Itu Pak Karena apa? diameter serat. Dia mata serat. Oh, udah, oke. Ada mau tanggepin nggak? Ada mau tanggepin nggak? Hah? Bagus. Sesuai nggak? Ada mau tanggepin nggak? Ayo. Udah? Ada mau sampaikan lagi nggak? Udah Pak. Udah cukup. Ya udah. Oke, boleh silakan tutup kalau sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, boleh tepuk tangan. Ini. Boleh. Kelompok satu sekarang. Kelompok satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video yang ditampilkan oleh Bapak tadi. Video yang pertama. Nama alat dan bahan yang ada di video 1, yang pertama ada kabel drop core. Kabel drop core itu menghubungkan optical distribution point atau ODP ke rumah pelanggan dalam jaringan fiber optic to the home. Yang kedua ada wire stripper. Itu fungsinya untuk mengupas dan memotong kabel sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada splicer, alat yang digunakan untuk menyambungkan dua ujung kabel serat optik. Yang keempat ada kapas, itu sebagai pembersih kabel, media pembersih serat kabel. Yang kelima ada flipper, itu agar serat kaca dapat terpotong dengan rapi. Yang keenam ada protect sleeve, itu melindungi serat dari gesekan, melindungi sambungan serat optik. Yang ketujuh tadi di video ada gunting kuku, itu untuk merapikan sisa kabel yang habis dipotong kawatnya. Yang kedelapan ada Miller clamp, itu untuk memindahkan tabung dan lapisan serat. Yang kesembilan ada alkohol, itu satu paket sama kapas untuk membersihkan serat kaca. Oke. Ini ada soalnya, menurut kelompok Anda, manakah yang lebih cepat splitting kabel drop core dengan kabel drop core satu yang satu core atau splitting kabel drop core satu core dengan kabel patch core atau pigtail? Menurut kelompok kami, splitting kabel drop core yang satu core dengan kabel patch core atau pigtail lebih efisien dan lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Kenapa alasannya? Karena tidak perlu menyambungkan konektor. Oke, siap.
Ada yang mau tanggapan nggak dari kelompok 1? Atau ada menyanggah? Enggak kok, lebih cepat yang core ke core nih. Satu core. Ada nggak? Udah ada. Berarti setuju semua? Iya. Ya udah, setuju semua ternyata. Atau mau ditanyakan nggak? Tidak? Tidak ada, ya udah. Oke, boleh tutup kalau tidak ada yang tanya lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terima kasih kelompok 1. Ayo terakhir berarti kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 terakhir nih. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang video yang ada di hasil Bapak. Nama alat dan bahannya fashion slipper. Fungsinya perangkat yang digunakan untuk menyambung ujung FO. Terus ada stripper untuk mengupas kulit luar kabel sehingga hanya core yang tersisa. Terus ada cleaver agar selepetnya dapat terpotong dengan rapi dan beraturan. Terus ada drop core mengirimkan sinyal optik dari ODP ke rumah pelanggan. Terus ada patch cord menghubungkan perangkat pasif ke aktif. Terus ada thumb stripper memotong atau mengupas kulit atau jaket luar kabel. Terus ada protection strip untuk melindungi sambungan core. Terus ada OPM untuk mengukur redaman FO. Terus yang terakhir ada visual locator membantu teknisi mengidentifikasi lokasi kesalahan pada kabel dengan cepat. Terus ditanya, menurut kelompok Anda manakah yang lebih cepat, sleeping kabel drop core dengan kabel drop core yang 1 core atau sleeping kabel drop core 1 core dengan kabel patch core atau pick core? Berikan penjelasan Anda. Menurut penjelasan kelompok kami, sleeping kabel drop core 1 core dengan kabel patch core atau pick core umumnya lebih cepat dibanding selipsi antara 2 kabel drop core dan core. Terus proses sleeping drop core ke patch core atau pick core biasanya memerlukan langkah-langkah yang lebih sedikit dan lebih sederhana karena hanya 1 ujung yang perlu disambungkan ke pick core. Sebaliknya, sleeping antara 2 kabel drop core melibatkan penyambungan 2 ujung yang bisa lebih rumit dan memakan waktu. Oke. Ada yang mau tanggapin nggak? Atau ada yang menangkal? Boleh. Boleh. Bal, silakan Bal. Sebutin dari kelompok berapa ada namanya. Ayo Randy. Saya mau nanya Pak. Boleh. Siapa? Sebutin nama dan kelompoknya dong. Nama saya Iqbal dari kelompok 4. Saya mau nanya bagaimana cara mengatasi loss yang tinggi setelah splicing. Pak? Ulang. Coba ulang. Bagaimana cara mengatasi loss yang tinggi? Loss yang tinggi setelah splicing. Splicing. Mana siapa? Loss. Loss yang tinggi. Itu bisa jawab yang pojok sebelah kiri. Siapa emang pojok sebelah kiri? Soalnya Pak. Ayo apa? Buat ulang aja ya.
Sudah? Cara mengatasinya bisa dicek kualitas dan kebersihan konektornya, terus periksa kualitas mesinnya, juga bisa dijaga radius lengkungan bending radiusnya, serta pastikan kabel tidak tertarik atau terjepit. Jadi dipastikan ke jaraknya. Terus gunakan OTDR, serta bisa diganti konektor yang rusak atau yang baru. Oke, gitu jawabannya. Nah, Bang? Nah, oke, sudah. Nah, oke, silakan ditutup kelompok 3. Silakan ditutup. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, kita beri kelas juga buat kelompok 3. Oke, alhamdulillah. Presentasinya kelar. Gimana, deg-degan? Iya. Deg-degan ya, padahal teman satu kelas ya, tetap deg-degan ya. Iya lah, kalau nggak ada deg-degan nggak di sini ya. Oke, jadi gini. Jadi, terima kasih kalian sudah mau presentasi depan, sudah mau mengerjakan diskusi dan LKPD-nya. Jadi gini, jadi sedikit saya kilas. Tadi Iqbal nanya, itunya Iqbal ya? Loss-nya. Tadi benar kata Farel. Jadi itu kalau kita ngecek itu harus ngecek kebersihan core itu harus bersih banget. Ya, makanya itu berkali-kali pakai alkohol ya, dilap pakai alkohol dan tisu ya. Itu harus bersih banget. Dan juga ujung dari core-nya itu dipotongnya jangan sembarangan, jangan pakai slime cleaver. Pak, bisa pakai gunting nggak? Bisa. Namanya kaca mah kan digunting pakai apa aja bisa. Mau pakai gunting kuku kayak bisa. Tapi dia tidak rata. Itu yang ngebuat loss-nya semakin tinggi. Ya makanya itu setelah kalian kupas terus bersih. Jadi claddingnya yang warna biru, warna orange-nya itu harus benar-benar bersih. Ya oke gitu ya. Jadi kalau nanti kalian masang atau splashing itu harus benar-benar bersih core-nya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Oke. Lalu saya coba tadi di sini ada yang belum memasukkan kabel. Ada kelompok berapa tuh? Tidak memasukkan kabel. Terus caranya apa kalau nggak masukin kabel? Mau ngapain? Kan di sini kan tulisannya alat dan bahan. Mungkin kelupaan ya, kelupaan. Oke, terus lebih cepat mana sih? Lebih cepat yang drop core ke patch core. Karena dia apa? Karena dia hanya masang konektor cuma satu. Di mana masang konektor cuma satu? Ya, di ujung drop core ya. Jadi cuma satu. Jadi kan gini. Ini misalkan kabel. Jadi misalkan ini kan kabel drop core nih. Ini sambungannya kan? Ini sambungannya. Nah, ini patch core-nya. Biasanya patch core-nya itu sudah ada konektor. Sudah ada konektornya. Kalau ini pasti belum, karena dia hanya satu gulung satu row. Otomatis kalau kita potong tidak ada konektornya. Dan di sini harus kita pasang. Dan lebih lama masang konektor ketimbang splashing. Dan kalau konektor ini kalau sudah patah core-nya, bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Bisa dibuka Pak? Bisa dibuka, tapi hancur habis itu. Jadi konektor ini kalau sudah dibuka ya sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau core patah di dalam udah susah kita buat lepasnya. Jadi lebih cepat pakai drop core ke patch core. Itulah kenapa teknisi ISP pakai kabel drop core dari tiang ke tiang. Ketika mau masuk rumah pelanggan dan masuk ke modem, ini ceritanya modem, itu pasti dari kabel drop core dari tiang nih masuk ke rumah. Ini di stop dulu, diputus pasti, dipotong. Setelah itu dari sini pasti kabel kuning, yaitu drop patch core. Yang mana si patch core yang satu ini yang di depan sini itu tinggal masuk ke modem. Jadi gimana? Jadi dia tinggal masang splashing doang di sini, udah selesai, cepet. Paling teknisi masaknya cuma 5 menit. Yang lama konfigurasi modemnya yang lama. Gitu, oke? Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? Cukup? Paham nggak?
Paham ya, paling nggak dikit lah ya paham ya. Paling nggak fungsinya ini apa, fungsinya itu apa. Oke? Oke, alhamdulillah berarti selesai sudah kita diskusi hari ini. Tapi belum selesai dulu pelajarannya, diskusi dulu baru selesai. Ya. Cuma sebelum saya akhiri, barangkali kalian ada yang mau memberikan masukan tentang pelajaran sini hari ini. Tanggapan kalian hari ini gimana sih? Apakah senang? Apakah gimana? Ada yang mau? Ada yang mau tunjuk tangan? Ayo tunjuk tangan. Boleh. Oke, Jijah. Tanggapannya buat hari ini senang karena bisa terima informasi yang baru, apalagi di pelajaran TKJN Pak Pati yang terutama buat fiber optik. Oke. Kita bisa tahu fiber optik itu buat apa sih, sama penggunaannya apa aja, sama alat dan bahannya apa aja. Oke. Berarti hal yang baru nih ya? Iya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Jijah buat masukannya. Oke, ada lagi yang mau masukan? Cukup? Atau ada yang mau bertanya nggak? Cukup. Yaudah, berarti sekarang saya akan berikan penilaian individu nih buat kalian nih. Selain the kelompok dan individu, ya. Coba silakan kalian buka HP-nya. Linknya sudah saya share. Silakan kalian buka, kerjakan soalnya ya. Oke, silakan. Saya kasih waktu 5 menit buat kalian ngerjain. Gampang kok, ini soal yang terkait hari ini aja tentang fiber optik. Mau di depan juga udah ada, masih ada slide-nya. Gampang kan soalnya? Gampang ya. Alhamdulillah. Berarti pada bisa lah. Cuma 5 soal, nggak banyak-banyak kok. Terkait materi hari ini aja. Susah? Waduh, padahal gampang loh. Bingung? Oh, gampang, menurut saya gampang ya. Udah? Oke, Jija udah. Oh, cepet Jija. Kalau udah, oke. Tunggu yang lainnya dulu. Tinggal 2 menit lagi waktunya. Udah, gitu udah. Nah, udah lumayan banyak nih, udah. Gampang kan ya? Aduh, alhamdulillah pada bisa. Oke, sudah. Waktu sudah habis, sudah ya. Oke, nanti saya kasih tahu nilainya setelah pelajaran ini selesai. Ya. Kayaknya pada bisa semua nih kayak ini. Ya, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah hari ini pelajaran telah selesai. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan hari ini. Ya, pelajaran hari ini tentang fiber optik. Ya, jadi insya Allah minggu depan kita akan mencoba splicing. Atau mau masang konektor dulu? Splicing dulu apa masang konektor dulu? Splicing. Dengan harga alat yang segitu? Iya, penasaran ya? Ya, masang harga, masang pakai alat yang mahal, penasaran ya? Oke, udah. Oke, berarti minggu depan kita coba belajar splicing langsung ya. Kita udah ada kok alat-alatnya. Ya. Alatnya sudah ada di lab, betul.
tinggal minggu depan kita Ngobeng juga, Pak. oh, obeng, enggak dong, obeng buat apa? Buat buka apa, obeng? Oke, berarti sampai sini ada mau tanyakan nggak sebelum saya tutup nih? Cukup? Cukup, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya kasih, yang bisa berikan hari ini. Mohon maaf, banyak salahnya saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Ya, semoga ilmunya hari ini bermanfaat buat kalian ya. Kita ketemu minggu depan, insya Allah. Cuma sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh siap-siap, habis itu berdoa. Nah, sudah? Boleh? Langsung siapkan tadi. Baca doa mulai. Kembali salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Boleh silakan pulang. Ayo, sama-sama. Silakan pulang. Bisa. Tiket kan Jumat? Siapa nih tiket nih? Kemarin. Jangan ada ketinggalan ya. Ayo, periksa lagi barang-barangnya. Gak sabar, iyalah. Bisa aja barang mahal pengen dicoba. Kita insya Allah minggu depan kita ketemu ya. Ya. Boleh silakan dibawa. Oh iya, terima kasih.